Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Tentu di setiap Jumat pagi yang berbarokah ini kita akan terus berjumpa dalam program kesayangan kita semua di pengobatan ala Nahdlatul Ulama atau pengobatan ala NU. Hari ini kita akan membahas terkait perbedaan ruqyah hak dan juga ruqyah batil. Masih bersama dengan bintang tamu kita, narasumber kita yang luar biasa sekali, Kiai Haji Abdul Wahab, Ketua Umum Jamiah Ruqyah Aswaja. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada segenap masyarakat di seluruh Indonesia dan dunia. Bagaimana Kiai hari ini, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah hari ini suasana dan kondisi baik fisik maupun psikis saya benar-benar masih dilindungi oleh Allah dan masih dipenuhi dengan anugerah yang tak terperi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih Kiai. Dan juga hari ini istimewa sekali karena juga hadir bersama kita Kiai Husnul Rohim. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, terima kasih sudah meluangkan waktunya berkenan untuk hadir di segmen kali ini di pengobatan ala NU. Kiai Husnul Rohim merupakan divisi herbal dan juga Tibun Nabawi, pengurus pusat Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja. Baik, hari ini kita akan ada sesuatu yang istimewa terutama terkait ruqyah itu sendiri ya Kiai. Di segmen kita, jadi semua pemirsa harus menyaksikan pengobatan ala NU dari awal hingga akhir dan juga di semua episode tentunya. Baik Kiai, mohon izin kita minggu-minggu lalu, pekan-pekan lalu sudah sedikit banyak membahas tentang ruqyah. Dan kita lihat juga banyak sekali pemirsa yang kemudian bertanya melalui platform YouTube maupun Facebook televisi Nahdlatul Ulama terkait ruqyah ini. Nah, di pekan lalu saya masih ingat Kiai ada beberapa sedikit pembahasan terkait ruqyah yang hak dan juga yang batil. Namun mungkin kita belum begitu dalam membahas terkait ruqyah yang hak dan juga yang batil. Mohon pencerahannya Kiai terkait apa sih perbedaannya antara ruqyah yang hak dan juga ruqyah yang batil, begitu Kiai? Ya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Tsumma afdhalus shalah wa azkat taslimi ala khairi khalqih. Habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, begini Mbak Ulan dan kepada segenap muslimin, segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah sudah dua pertemuan, dua sesi kita ditakdirkan oleh Allah. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal, meskipun sebenarnya saya ini hanyalah figur yang sepatutnya tidak berduduk di sini, karena di antara kawan-kawan di Jamiah Ruqyah Aswaja ini sangat banyak yang mempunyai kompetensi di atas saya dan kapasitas keilmuannya jauh melebihi saya. Tapi hanya karena satu kondisi saja yang memaksa saya harus berhadapan dengan Mbak Ulan hari ini dan hari-hari berikutnya insya Allah. Dan hari ini saya membawa salah satu kawan yang beliau ini cukup luar biasa. Beliau dari divisi herbal dan Tibun Nabawi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Ulan tadi, dari pengurus pusat Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja yang sudah hampir 1 bulan kemarin. Selama 1 bulan beliau jajah di Somilangkori, apa itu bahasa Jawa itu, dia berkeliling ke Sumatera 1 bulan penuh tidak pulang, sehingga sampai ada guyonan ini hanya guyonan saja ya Mbak ya. Di Jamiah Ruqyah Aswaja itu aja guyonan, pembina-pembina, pemateri-pemateri itu kalau sudah rihlah, sudah perjalanan, beliau itu sholatnya di jamak dan jimaknya di qashar. Oke. Ya, kemarin beberapa waktu yang kemarin ya, pertemuan Jumat kemarin saya membahas tentang ruqyah yang dari definisi. Kemudian sekarang saya ingin melanjutkan untuk melengkapi materi yang kemarin tentang ruqyah hak dan ruqyah batil.
ruqyah hak yaitu ruqyah yang sesuai dengan apa yang diatur oleh syariat, dan mungkin sebagian bahasa, sebagian daerah, sebagian kelompok, sebagian kitab menggunakan istilah ruqyah syar'iyah. Kemudian ada sedikit pembanding dari ruqyah hak, yaitu ruqyah batil. Ruqyah batil ini ruqyah yang dianggap salah. Namun sebagian kelompok yang munculnya baru-baru saja, maaf kalau saya menyebut merek, ada kelompok yang berafiliasi kepada keilmuan dari ini bukan berarti menyalahkan ya, hanya menyebut merek saja, yang berafiliasi kepada keilmuan yang bersumber dari kelompok Salafi atau Wahabi, meskipun tidak semuanya ke sana, tapi afiliasi keilmuannya saja ke sana, menyebut dengan ruqyah syirkiyah. Namun secara pribadi dan secara organisasi kami kurang setuju dengan istilah ruqyah syirkiyah itu, mengingat ketika disebutkan ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah saja tema yang diungkap, maka akan memunculkan kesan bahwa kalau ruqyah yang tidak syar'iyah, tidak sesuai dengan yang mereka pakai, berarti ruqyahnya pasti syirkiyah. Kan begitu logikanya. Dan orang awam akhirnya memahami, ketika ini berkali-kali saya setiap kali ketemu orang yang ingin meruqyah, minta ruqyah, mereka bertanya, ini syar'iyah apa tidak? Ini cukup bahaya, sehingga mereka yang awam akan mudah tergiring menjustifikasi juga bahwa kalau tidak syar'iyah berarti ini ruqyah syirik. Maka kami ingin mensosialisasikan ruqyah batil, meskipun di sebagian kitab disebut dengan ruqyah mamnu'ah, ada yang ruqyah muharramah, tapi itu hanya istilah saja. Oke, yang kemarin saya sebutkan bahwa ruqyah hak ini bersumber dari sabda Rasul sendiri, ketika ada sahabat yang meruqyah menggunakan kalimat yang mana kalimat itu bukan kalimat yang didapatkan dari Rasulullah dan bukan dari Al-Quran, Rasulullah memujinya dengan menggunakan kalimat, dengan menggunakan kata-kata fal umri laman akala biruqyati batil laqad akalta biruqyati haqqin. Demi umurku, sebagai sumpahku, kalaupun sungguh-sungguh ada orang yang makan dari hasil dengan menggunakan ruqyah yang batal, yang salah, maka engkau benar-benar, sungguh engkau benar-benar makan dengan menggunakan ruqyah yang hak. Nah ini yang kami pilih. Kemudian ruqyah yang hak itu seperti apa? Tahu otomatis kita kembali flashback ke belakang lagi. Ruqyah yang hak itu ya tentunya ruqyah yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh para ulama. Kemarin ada 3 kriteria ruqyah ya. Yang pertama, ruqyah yang menggunakan kalam-kalam Allah, atau menggunakan nama-nama Allah, atau menggunakan sifat-sifat Allah. Ini kriteria pertama. Kalau ini yang dipakai, maka hak. Meskipun ini belum pasti, karena nanti prakteknya dalam ruqyah ada niat, dalam ruqyah ada proses. Tapi ini bentuk ruqyahnya dulu ya. Kemudian yang kedua, kriterianya dengan bahasa Arab atau bahasa yang diketahui artinya, selain bahasa Arab. Babil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kriterianya otomatis ruqyah hak ini bila peruqyahnya, ini yang penting sebenarnya dalam dunia ruqyah, dunia pengobatan. Sebenarnya kalau kita mau sedikit membuka cakrawala lebih luas lagi, tidak hanya di wilayah ruqyah saja, di setiap pengobatan, ini yang ingin kami sampaikan. Dan mungkin semua peruqyah dari semua golongan juga memilih cara ini, memilih pola ini, bahwa ruqyah hak itu harus ada keyakinan, baik dari peruqyahnya maupun dari yang diruqyah, harus meyakini bahwa ruqyahnya, kalau dalam konteks berobat, obatnya, dokternya, itu mereka tidak bisa menyembuhkan. Ini keyakinan yang sangat penting, karena ini berkaitan dengan akidah. Namun yang menyembuhkan adalah Allah.
dari kehendak Allah, dari di sini disebutkan bidzatillah, dengan zat Allah. Nah, tentunya selama orang meruqyah menggunakan bahasa apapun, ketika dia meruqyah dengan meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan, maka ruqyahnya ruqyah hak. Walau tidak bahasa Arab. Demikian juga ketika berobat, maka kami sering menyampaikan di setiap event ruqyah massal bahwa sebelum berobat, nah ini segenap muslimin, segenap pemirsa dimanapun panjenengan berada, sebelum berobat, sebelum mengkonsumsi obat, sebelum ke dokter, maka yang pertama ruqyah dahulu obat itu, ruqyah dahulu minuman itu, ruqyah dahulu makanan yang kira-kira dijadikan sebagai media obat, yaitu herbalnya misalnya. Jadi tetap kita membuktikan penghambaan kita, pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Allah dengan membaca ruqyah. Ini ruqyah hak, kriterianya yang kita tahu kemarin itu. Dan yang keempat terakhir, kriteria ruqyah itu adalah diketahui suribat manfaatuha, sudah teruji kemanfaatannya. Ini kan kemarin seperti itu Mbak ya. Yang keempat, diketahui teruji kemanfaatannya, meskipun maknanya tidak bisa dimasukkan dalam nalar logika kita. Maknanya apa, tapi yang penting manfaat. Senyampang selama yang diketahui maknanya itu tetap jelas-jelas tidak ada unsur kesyirikan. Hanya saja dalam kasus ini, dalam bab ini, kriteria yang keempat ini, ulama memberikan satu warning bahwa sebaiknya dihindarkan untuk menghindari sebagai bentuk hati-hati, karena kita tidak tahu di dalamnya ada kesyirikan atau tidak. Oke, ini kriteria ruqyah hak. Otomatis kalau kita bicara tentang kriteria ruqyah batil, maka yang pasti yang pertama kriterianya adalah secara umum kebalikan dari ruqyah hak itu tadi. Seperti apa ruqyah batil itu? Oke, saya mencoba mengklasifikasikan. Ruqyah batil itu tidak serta-merta syirik. Karena kalau kita pastikan setiap ruqyah yang tidak syariah itu syirik, ternyata yang batil itu, yang salah itu tidak selamanya syirik. Ada ruqyah yang haram tapi tidak sampai ke level syirik. Di sini kriteria pertama adalah ruqyah yang tercampur, terkontaminasi dengan hal-hal yang menyebabkan kesyirikan atau bahkan kemurtadan. Apa bedanya? Sangat jauh beda antara syirik dan murtad. Syirik ini menuhankan selain Allah. Saya ambil bahasa yang paling simpel saja ya. Syirik ini menuhankan selain Allah, itu syirik. Kalau murtad ini keluar dari agama, meskipun kadang masih mengakui, awalnya dia masih mengakui keberadaan Tuhan, tapi karena melakukan satu hal yang menyebabkan dia terlepas keimanannya, maka dia murtad. Jadi antara syirik dan murtad ini beda. Tapi dalam sebagian konsep, syirik itu pasti murtad, murtad belum tentu musyrik. Oke, ruqyah yang syirik bagaimana? Pertama, ini yang tadi, ruqyah yang bersandar dalam proses ruqyahnya kepada ruqyahnya, bersandar kepada doanya, bersandar kepada makhluknya, tidak bersandar kepada peruqyahnya. Ini keterangan ulama seperti itu. Di sini masih ada penjabaran dari ulama. Yang dimaksud bersandar kepada ruqyahnya ini mereka yang betul-betul meyakini bahwa ruqyahnya, obatnya kalau kita dalam konsep pengobatan ya, herbalnya kalau kita dalam konsep herbal, bekamnya itulah yang menyebabkan sembuh. Kalau dia sangat yakin yang menyembuhkan itu, maka ini syirik. Tapi kalau dia masih yakin bahwa yang menyembuhkan Allah dengan cara, dengan sebab, dengan sarana ruqyah, dengan sarana obat, maka di situ tidak ada kesyirikan. Apakah setiap saat kita harus seperti itu? Pertanyaannya kan muncul begitu ya, menyambung. Apakah setiap saat kita harus membuka kesadaran bahwa yang menyembuhkan itu pasti Allah dalam setiap berobat?
Sebenarnya tidak harus dalam setiap berobat. Selama kita dalam hati masih tetap ada keyakinan bahwa yang mengobati Allah lewat ini, meskipun pada saat berobat tidak ingat itu, maka kita sudah keluar dari uhdatu syirki ini, dari lingkup pembahasan tentang kesyirikan ini. Jadi sebenarnya santai, bukan berarti ini terus menakutkan, begitu sadisnya seakan-akan ya nggak ada ruang, enggak, tetap ada ruang. Bagi orang awam seperti kita kan sering secara tidak sadar kita mengkonsumsi obat dan karena obat ini saya sembuh. Selama dalam hati kita tetap ada kesadaran bahwa yang menyembuhkan itu tetap Allah, meskipun pada saat minum obat kita ingatnya kepada obatnya, pada saat contek ke dokter jenengan Mbak Wulan ingat dokternya yang tampan misalnya, maka saat itu berarti kita masih dalam wilayah ketauhidan, tidak sampai ke syirik. Yang kedua, ruqyah yang dalam proses peruqyahnya ada menyembah menuhankan jin dan sejenisnya. Kalau dalam bahasa ulama itu kadang disebut dengan al-arwah al-khabithah, roh yang sifatnya buruk, roh yang sifatnya keji, al-arwah al-khabithah. Ketika dalam meruqyah ini ada proses penyembahan kepada jinnya, maka ruqyah itu syirik. Jelas, kita sepakat dan semua setuju ini, semua sepakat ini. Yang ketiga, kriteria ruqyah yang menyebabkan syirik, tapi di sini saya lebih suka menyebut tidak menyebabkan syirik, hanya menyebabkan murtad, yaitu ruqyah yang dengan melakukan hal yang melecehkan simbol-simbol keagamaan dengan sengaja. Catatannya ini harus diberi batasan, begitu catatan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja atau dia tidak tahu nggak masalah, karena nggak sengaja. Jadi misalnya meruqyah dengan menggunakan ayat, ini masih banyak dipakai oleh saudara kita, tapi saya tidak menyalahkan kalau itu keyakinan mereka. Hanya satu ketika bapak saya menggunakan doa uluhu teguh la ilaha luput, terus kelanjutannya saya nggak hafal, tapi di situ ada kalimat la ilaha luput, terus illallahnya tidak disebutkan di situ. Ini diingatkan oleh kakek saya, bapak itu diingatkan oleh kakek saya, jangan dipakai doa itu, jangan dipakai doa itu, masuk neraka kamu, kata Mbah. Tidak mengatakan itu murtad enggak, tapi masuk neraka kamu. Kenapa? Karena hanya menggunakan la ilaha, tapi illallahnya tidak disebutkan. Kalau disebutkan illallah mungkin masih mutlak. Ini termasuk melecehkan simbol agama secara tidak sengaja, melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran. Nah ini ketika ada ruqyah yang dalam proses meruqyahnya melakukan hal yang menyebabkan pelecehan terhadap simbol-simbol agama yang mujma' alaih atau disepakati ini, sudah ada konsensus di dalamnya, maka itu menyebabkan murtad. Tapi bukan syirik, hanya murtad saja. Jadi ini batal, berarti salah ruqyahnya. Meskipun kadang juga sembuh. Di awal pembahasan kita, Allah akan memberikan kesembuhan kepada siapa yang dikehendakinya. Meskipun kadang orang itu tidak dari kalangan ulama, tidak dari kalangan kiai. Kemudian klasifikasi kedua adalah ruqyah yang sifatnya haram. Tidak bisa masuk ke level syirik ataupun murtad. Contohnya, meruqyah menggunakan hal yang najis, atau proses pengobatan menggunakan hal yang najis. Nah, ini ulama kita menyatakan haram. Apa ada? Banyak sekali Mbak, kita bertemu di lapangan kasus orang yang karena rumahnya sering kecurian, kemudian untuk membentengi rumah menggunakan taring anjing atau taring babi. Wah itu ampuh, hebat itu, dan mempunyai kekuatan yang alami. Tapi daya magisnya daya hitam. Kalau dalam bahasa kita ada sihir hitam, sihir putihnya, daya magicnya cenderung ke arah hitam, itu sangat kuat. Dan ketika menggunakan hal najis ini haram. Menggunakan darah misalnya, loh apa ada? Jangan salah, darah-darah itu
sering digunakan untuk melebur kesaktian. Darah anjing, darah babi itu melebur kesaktian juga sangat kuat efeknya. Nah, ini meruqyah menggunakan ini haram, tapi tidak syirik. Kenapa? Karena nggak ada urusan dengan ketuhanan saat itu. Hanya dia menggunakan hal najis saja. Atau menggunakan cara-cara yang diharamkan. Ini beda dengan menggunakan hal yang najis dan yang haram tadi. Menggunakan cara haram ini misalnya dalam meruqyah hanya berduaan antara seseorang dengan marqiyah dan klien yang berduaan ini kemudian misalnya memerintahkan membuka baju, membuka kemben, menyirami tanpa didampingi oleh mahram atau suaminya. Maka meruqyah dengan cara-cara yang haram itu hukumnya haram, batal ruqyahnya. Tapi ini bukan berarti terus serta-merta tidak bisa sembuh. Kadang-kadang Allah juga memberi kesembuhan. Namun itu ruqyahnya batil, salah. Tidak haram. Kemudian berikutnya lagi memakai media jin untuk hal haram. Saya beri batasan untuk hal haram. Meruqyah menggunakan media jin untuk hal haram. Kenapa saya pakai batasan ini? Karena begini, Mbak. Di Islam ini masih masuk dalam wilayah debatable, masuk ranah debatable pembahasan tentang istikhdam. Apa istikhdam? Istikhdam itu menggunakan khodam atau menggunakan pelayan dari kalangan jin. Apa ada? Banyak sekali. Bahkan maaf kalau saya bukan menyalahkan, di sebagian orang NU, orang ya, masih ada yang juga salah. Entah sadar atau tidak sadar mereka menggunakan khodam jin. Istikhdam atau menggunakan perewangan kalau dalam bahasa Jawa. Nah, kalau ini sebagian ulama, nanti pada masanya insya Allah kita membahas tentang istikhdam. Menggunakan khodam ini bagaimana hukumnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa menggunakan khodam jin ini boleh kalau digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan. Ini sebagian. Jadi tidak mutlak haram. Nah, ini terlepas dari efek loh ya. Karena Masya Allah, dari pengalaman-pengalaman yang ada, sangat banyak mereka yang dulu ketika suka dengan kesaktian, yang memakai media jin ini, suka dengan kehebatan yang memakai media jin ini, termasuk pelet dan sejenisnya, pada masanya ada efek negatif yang membentur kepada dirinya sendiri. Yang lebih bahaya bukan hanya membentur dirinya sendiri, ini sebuah peringatan, warning bagi saudara-saudara yang masih biasa bermain dengan dunia jin. Pada masanya akan berefek pada diri sendiri. Pada diri sendiri ini mungkin berefek pada mental. Contoh efek mental apa? Menjadi temperamen, menjadi emosional, menjadi mudah marah, atau menjadi mudah tersinggung, atau menjadi mudah sedih, atau menjadi linglung. Ini gangguan yang efek bermain dengan jin yang mengganggu mental. Kemudian bisa mengganggu fisik dalam keadaan tertentu, sakit-sakitan. Nah, yang bahaya, yang tidak kalah bahayanya mengganggu ke anak cucunya. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tapi karena dulu kakek neneknya bermain dengan jin, akhirnya dia terpengaruh, anaknya terganggu jin. Nanti ada pada masanya hadis Rasulullah menyebut tentang orang-orang yang diikuti jin itu. Jadi tidak serta-merta menggunakan jin ini haram. Kemudian yang keempat, niat atau motif dalam meruqyah adalah ada niat motif haram. Misalnya ingin menceraikan, karena saya tertarik kepada Mbak Wulan misalnya, biar Mbak Wulan tidak jadi dengan pacarnya atau dengan suaminya, kemudian saya meruqyah Mbak Wulan. Tapi dalam hati saya karena tertarik, kemudian biar Mbak Wulan putus, saya tutup, biar dia tidak didekati oleh pacarnya. Atau kalau karena pacar kan belum sah ya, biar dia terpisah dengan suaminya. Atau ada niat untuk merebut hartanya.
atau niat untuk karena tertarik kepada sang klien, kemudian diruqyah biar dia jadi jatuh cinta kepada saya misalnya, maka ini ketika niat meruqyah ada niat yang haram, otomatis ruqyahnya menjadi ruqyah haram dan batal. Yang terakhir, memakai unsur cara-cara sihir yang tidak serta-merta mempelajari sihir itu haram, tapi menggunakan cara-cara sihir, termasuk pelet. Ini bagi orang yang tidak dihalalkan, maksudnya belum menjadi istrinya, mahabbah atau pelet ini jelas-jelas haram. Tapi ketika sudah menjadi pasangan yang sah, karena istrinya ada indikasi tergoda dengan pil, pria idaman lain, maka dimahabbai oleh suaminya sendiri, ini bukan sihir lagi namanya. Meskipun kadang juga tetap ada efek negatif. Tapi ini kepada suami istri yang halal, maka bukan sihir. Maka ini sudah keluar dari wilayah ruqyah yang batil. Begitu ya Kiai, baik. Ini luar biasa Kiai, sudah dijelaskan juga terkait hukum-hukum ya ruqyah yang hak dan juga yang batil ya Kiai, dan juga macam-macamnya. Mungkin sebelum dilanjutkan Kiai, saya ingin bertanya juga ini kepada Kiai. Silakan. Tadi ada beberapa efek ketika misalnya seseorang menggunakan hodam, begitu Kiai ya. Termasuk bisa menjadi temperamen, kemudian hodamnya itu sendiri juga bisa mengganggu anaknya, gitu. Nah kalau misalnya Kiai ada seseorang yang kemudian diikuti begitu ya oleh mungkin almarhum yang katanya almarhum neneknya atau almarhum siapanya yang katanya untuk menjaga, itu bagaimana ya Kiai? Nah ini yang paling sering terjadi, yang paling banyak ketika ada seseorang yang diganggu jin, yang jin itu kalau dalam epistemologi ruqyah, dalam teori keilmuan ruqyah itu adalah jin yang karena bawaan dari orang tua atau disebut jin nasab. Ini yang di dunia ruqyah disebut dengan jin nasab. Ini paling banyak dia mengaku sebagai kakeknya atau bapaknya atau buyutnya atau cicitnya yang menjaganya. Ini bohong besar. Bohong ya, besar. Itu bohong besar. Tidak ada. Insya Allah yang hampir pasti saya bisa berani mengatakan itu 99% jin yang mengaku. Karena tidak mungkin arwah itu kembali kemudian melindungi roh lain, meskipun arwahul mu'minina junudun mujannadah itu ada hadisnya. Jiwa-jiwa roh-roh orang mukmin itu seperti pasukan perang yang dibariskan, tapi konsepnya tidak ke situ. Kalau ada yang mengatakan ini saya kakeknya, ini saya buyutnya, itu adalah kebohongan yang dibuat oleh jin, dan itu berkali-kali terbukti di dunia ruqyah. Kadang kalau tidak dalam bentuk itu, di kalangan mereka yang berbicara di wilayah perewangan, itu ada gangguan langsung ditebak, oh ini anaknya yang keguguran, anak teragan kalau dalam bahasa Jawa, anak keguguran yang belum sempat terlahir sempurna, dia yang mengganggu orang tuanya. Itu yang kadang diungkap oleh para dukun. Dukun dalam tanda kutip yang mereka memakai wilayah perewangan, karena ada jin yang mengganggu dalam visual mereka. Seandainya betul-betul tahu mereka itu seperti anaknya, tapi sebenarnya enggak, tetap jin. Jadi tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Dan jin itu datangnya dari mana Kiai? Atau memang ya jin asal-asal begitu, atau jin yang bagaimana Kiai gitu, atau dibawakan oleh orang lain gitu untuk mengikuti target misalnya gitu. Nah, itu nanti kita masuk ke pembahasan tentang masuknya jin ya. Ada banyak kemungkinan jin masuk itu. Karena memang kalau dalam bahasa Al-Quran disebutkan ya, wa may yakunis syaitonu qarinan fasa'a qarina, orang yang qorin, jin yang mengikutinya itu berupa setan. Ketika disebut kata setan itu marodatil jin yang buruk kelakuannya, itu bahasa lain diungkap lain dengan bahasa setan. Sering di Al-Quran, di hadis disebut kata setan dan maksudnya adalah jin. Nah, masuknya jin itu kadang memang dia qorin, jin yang ditakdirkan oleh Allah mengikutinya, kebetulan jin yang buruk. Nah, ini jin yang buruk ini bisa karena masuk karena efek keturunan tadi. Jin yang dulu mengikuti orang tuanya, mengikuti kakeknya, kemudian dia ingin mengganggu, ingin menyesatkan keturunannya, kemudian setelah meninggal dunia karena kakeknya dulu. Ini begini,
seseorang ketika ingin memanfaatkan jin, maka dia harus menaklukkan jin itu dulu. Teori logisnya begitu, sederhana, bahasa sederhana ya. Dia harus menaklukkan dulu. Kalau saya ingin cewek itu ikut saya, maka dia harus takluk, harus mengakui karisma saya dahulu. Kalau sudah jin itu takluk, kemudian dia akan ikut saya. Setelah saya mati, karena jin ini dulu merasa dipaksa, merasa dikendalikan, kadang jin ini mengikuti darah yang paling cocok dengan dirinya. Nah itu pilihannya ke anak atau ke cucunya. Oke. Yeah. Ini yang dikatakan jin nasab dalam bahasa kawan-kawan peruqyah. Saya menemukan satu hadis Rasulullah menyebutkan hal rubbiya fikum al-mugharribun. Apakah pada di dalam keluarga kalian dalam lingkungan kalian dididik al-mugharribun. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, apa al-mugharibun? Al-mugharibun itu adalah orang yang diikuti oleh jin. Karena dulu waktu kerja bakti bapak dengan ibunya, kerja bakti malam, nah, ketika hubungan suami istri tidak baca basmalah, maka jin ikut masuk ke situ. Hingga jin ini mengganggu ke anaknya menjadi anak yang tadi masuk dalam lingkup wa may yakuni syaitanu qarina fasa'a qarina. Jadi ini sangat penting Mbak Ulan. Nanti Mbak Ulan sudah menikah kan? Belum? Belum. Ini diingat-ingat. Nanti kalau kerja bakti harus baca minimal bismillah. Ini salah satu cara masuknya jin. Kadang jin itu dimasukkan secara paksa. Saya dukun, saya bisa menaklukkan jin, saya masukkan ke seseorang. Belum, masuk. Dia ikut ke sana. Ketika dia ikut sana ternyata dia nyaman, enjoy di sana, ya sudah, nggak mau meninggalkan. Atau jin yang lagi iseng karena di seseorang ketika hatinya kosong, ketika emosi, ketika dia makan tidak baca basmalah dan seterusnya, kemudian ada jin yang ikut andil ingin menyesatkan dia, setan itu dia masuk dan mengganggu. Maka dalam bahasa ini disebut ketempelan atau al-massu biasa. Ini proses masuknya jin macam-macam. Nanti insya Allah semoga kita bicara tentang itu. Kalau tidak dengan saya, nanti dengan kawan saya yang punya keahlian di dunia perjinan. Baik Kiai. Ini pasti banyak sekali pemirsa yang juga penasaran ini karena ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak orang yang tidak mempercayai hal-hal yang mistis, tapi memang itu ada, begitu ya Kiai ya? Ya. Baik. Ya, nanti singgung juga benar-benar pas nanti. Betul Kiai. Kita hari ini akan melanjutkan terlebih dahulu Kiai terkait ruqyah. Tadi sudah dibahas tentang hukum-hukum terkait ruqyah. Kemudian juga mungkin masih ada lagi pembahasan terkait hukum-hukum ruqyah ini dan juga sebenarnya penyakit apa saja Kiai yang kira-kira bisa diruqyah oleh seorang peruqyah gitu ya? Oke, saya mulai dengan hukum ruqyah dulu ya. Tadi membahas tentang ruqyah yang salah. Karena salah otomatis menyinggung tentang hukum ruqyah. Baik. Kalau kita bicara tentang hukum, maka satu konsep al-hukmu yaduru ma'al illah, wujudan wa adaman. Hukum itu berkisar pada sebabnya, dari sisi keberadaan atau ketiadaan sebabnya itu. Begitu ada sebab maka muncul hukum tertentu. Sebenarnya ruqyah ini terkait dengan 5 hukum sebenarnya. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Tapi secara umum berkaitan dengan material ruqyahnya sendiri, tidak berkaitan dengan sebab-sebabnya. Maka di kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dan mengambil dari keterangan Imam Qurtubi. Di situ Imam Qurtubi menyebutkan tentang 3 hukum saja. Namun saya secara pribadi, bukan berarti saya menyalahkan atau enggak, mencoba memilah dari yang disampaikan Syekh Ibnu Hajar yang menukil dari Imam Qurtubi tadi. Hukum itu ada 4 hukum yang berkaitan dengan ruqyahnya sendiri. Pertama adalah jaiz atau boleh meruqyah. Ini hukumnya boleh begitu saja, yaitu ruqyah yang memakai kalam-kalam Allah. Maka Al-Quran ini tidak bicara, loh ini kan membaca ayat Al-Quran, kenapa boleh? Ini hukum ruqyahnya. Kalau membaca Al-Qurannya, jelas ibadah. Memakai nama-nama Allah, tapi
dalam pemakaian itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tidak ada tuntunan dari para sahabat. Maka meruqyah yang menggunakan kalam Allah itu hukumnya boleh. Ada satu istilah yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maki Al-Maliki bahwa khuzil Qur'ana ma syi'ta lima syi'ta. Khuz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Qur'an yang engkau sukai untuk apapun engkau suka. Karena semua di Al-Qur'an itu keseluruhannya bisa untuk ruqyah. Meskipun itu kadang tidak logis, tapi semua bagian dari Al-Qur'an itu bisa untuk meruqyah. Maka khuz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Qur'an untuk apa yang engkau sukai, untuk apa engkau sukai. Ini ada ulama yang menyampaikan begitu. Nah, memakai kalam Allah atau nama Allah tapi tidak ada contohnya, maka ini hukumnya jaiz atau boleh. Yang kedua hukumnya sunnah atau dalam istilah ulama disebut dengan istilah mustahab. Tidak sunnah yang biasa terpakai, enggak, tapi istilah mustahab, dianggap disukai. Kapan? Yaitu meruqyah memakai cara atau doa yang ma'thur, yang dicontohkan dari Rasulullah, dicontohkan oleh sahabat, sebagian lagi dicontohkan oleh ulama. Maka memakai cara ini hukumnya sunnah. Terlebih bila kita dalam meruqyah niat ta'abbud, niat membaca Al-Qur'an, maka kesunahannya jelas. Hukum yang ketiga disebutkan bahwa hukumnya adalah haram. Meruqyah hukumnya haram. Ini tidak bicara menyebabkan syirik atau tidak syirik, hukumnya haram. Nah, efek dari haram kalau itu bersinggungan dengan kesyirikan maka syirik. Kalau tidak bersinggungan dengan kesyirikan maka dia haram biasa. Jika meruqyah dalam proses ruqyah tadi, ruqyah batil tadi, ada hal-hal yang diharamkan atau menyebabkan kesyirikan, maka meruqyah dengan cara ini haram hukumnya. Yang terakhir hukumnya makruh. Kapan makruhnya? Meruqyah memakai selain kalam Allah, selain nama atau sifat Allah, dan tidak ada contoh. Tidak ada contoh yang diakomodir oleh Rasulullah atau dicontohkan oleh Rasulullah, tidak memakai kalam Allah, tidak memakai sifat Allah, tidak dari Rasulullah. Ini hanya makruh menggunakan, terutama bila tidak diketahui maknanya. Kalau diketahui maknanya itu jelas kepada Allah, tetap dimasukkan dalam hukum jaiz, tapi tidak makruh, makruh. Jaiz yang masuk ke wilayah makruh ini tadi. Oke, ini hukum-hukum meruqyah yang berkaitan dengan material dzatiyah ruqyahnya seperti ini, Mbak. Kalaupun berkaitan dengan sebabnya, berkaitan dengan prosesnya, maka bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh. Kapan wajib meruqyah? Kapan ruqyah itu wajib? Ketika tidak ada obat lain, tidak ada orang yang bisa meruqyah, satu-satunya kita bisa meruqyah, maka itu bisa menjadi wajib. Ini berkaitan dengan penyebabnya. Jadi hukum ruqyah ini oleh ulama dibagi tiga sebenarnya. Jaiz dan mustahab ini jadi satu, tapi saya pisahkan karena ada penjelasan yang sedikit berbeda antara jaiz dan sunnah ini tadi. Demikian Mbak Ulan. Mungkin baik. Kang Husnur Rahim mencoba memberi tambahan. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan sebentar beralih kepada Kiai Husnur Rahim. Iya. Kiai masih tergabung bersama kami? Baik, sepertinya sedang ada persiapan secara teknis. Ya. Baik. Iya. Baik, ya, Kiai mungkin akan menanggapi terkait ruqyah ini, Kiai. Tadi beberapa hal dijelaskan oleh Kiai Wahab terkait hukum dari ruqyah dan juga ada bermacam-macam ruqyah hak dan juga ruqyah batil begitu ya. Mungkin dari perspektif Kiai akan menambahkan terkait perbedaan dari ruqyah hak dan juga ruqyah batil. Mungkin bisa terlebih kepada contoh-contohnya mungkin, Kiai.
Ya, Monggo Kiai. Jika ingin ya ini mungkin menambahkan contoh-contoh dari ruqyah hak dan juga ruqyah batil itu sendiri. oke. Saya kira apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Abdul Wahab itu sudah cukup sebenarnya. Intinya di dalam ruqyah itu eh, harus tidak meyakini bahwasanya efek dari ruqyah itu adalah murni dari ruqyahnya sendiri, murni dari Al-Qur'annya atau murni dari air yang sudah diasma'i. Tapi ruqyah itu yang benar adalah tidak ada asar atau taksir illa biidznillah kecuali atas izin Allah. Jadi menyandarkan semuanya itu kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah, Allah Asy-Syafi. Hanya di wilayah ikhtiar, maka kita ikhtiarnya melalui suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Mungkin yang perlu digarisbawahi itu semuanya tidak ada taksir, tidak ada yang membekas, tidak ada yang memberi efek illa biidznillah kecuali atas izin Allah. Ini yang perlu hati-hati. Jadi kita sembuh bukan karena media yang kita pakai, tapi kita sembuh biidznillah dengan izin Allah. Tentunya izin Allah itu bersamaan dengan kebanyakan bersamaan dengan sunnah alam atau dalam wilayah ikhtiar kita sudah menggunakan cara-cara yang legal secara syariat, yaitu di dalam membaca Al-Quran. Dan perlu diketahui bahasanya ruqyah itu adalah ilmun min ulumil Quran, sebagian daripada ilmu Al-Quran. Jadi ada yang menjelaskan Al-Quran itu dari sisi tafsir, dari sisi yang lain, dan ruqyah ini menjelaskan Al-Quran dari sisi syifa, dari sisi pengobatan. Mungkin hanya itu saja. Baik. Selama ini mungkin masih banyak masyarakat yang juga berstigma bahwasanya yang diruqyah itu adalah orang-orang yang kena gangguan syaitan, kena gangguan jin begitu ya Kiai. Nah, apakah ruqyah ini juga untuk menyembuhkan penyakit begitu ya, penyakit lain misalnya begitu kan? Itu juga berlaku bagi penyakit atau memang hanya karena gangguan dari jin itu sendiri? Mungkin Kiai Rohim bisa menambahkan. Monggo. Iya, sebenarnya secara umum ruqyah sebagai syifa, Al-Quran sebagai syifa, kata-kata syifa itu lebih umum. Jadi tidak hanya mengobati orang kesurupan saja. Memang image di masyarakat ruqyah itu identik dengan kesurupan. Karena apa? Karena mereka itu mengaji di televisi. Mereka itu mencari ilmu di televisi. Mestinya juga mencari ilmu itu kepada guru. Jadi biar ada pemahaman yang pas kalau ada gurunya demikian. Bahasanya ruqyah itu obat untuk sakit keimanan, sakit syahwat yang sampai ke mudarat, kemudian psikologi dan sampai sakit medis. Jadi umum kata-kata syifa itu, obat itu. Demikian. Baik. Baik, terima kasih Kiai Rohim. Mungkin saya akan beralih kepada Kiai Wahab kembali. Kiai, kalau misalnya dalam ilmu pengobatan medis itu ada dokter-dokter spesialis begitu ya, spesialis penyakit tertentu. Kalau dalam ruqyah apakah juga begitu Kiai? Ada Kiai dengan spesialis ruqyah tertentu dan Kiai berikut berbeda begitu Kiai? Nah, begini, pada dasarnya sama. Pada dasarnya ya, antara pengobatan Ibn Nabawi, pengobatan ruqyah, pengobatan ala modern medicine ini, yaitu ada spesifikasi yang diberikan oleh Allah kepada pengobatnya, pada peruqyahnya. Memang ada pada dasarnya spesifikasi yang diberikan oleh Allah kepada sang peruqyah. Jadi ada orang tertentu yang diberi keistimewaan menyembuhkan hanya dari kasus stroke, ada. Kemarin di Jombang sempat agak viral juga ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah mampu menyembuhkan tuli dalam sekian detik. Nah, ini namanya yang diberikan oleh Allah. Dan ini masuk dalam pembahasan yang tadi diungkap oleh Kiai Husnul Rohim, apa saja yang bisa diruqyah tadi. Ini ada penjelasan yang cukup panjang sebenarnya. Jadi ruqyah itu
Mempertegas apa yang disampaikan oleh Kiai Husnul Rohim tadi ya, saya biasa manggilnya Kang masalahnya. Kami kan dari tradisi pesantren ya Mbak ya. Jadi biasa panggilnya Kang Husnul itu lebih familiar gitu, enak didengar. Apa saja yang bisa diruqyah? Pertama, penyakit fisik atau dalam bahasa lain penyakit yang sifatnya medis atau klinis. Ini yang sebenarnya sangat umum juga. Yang kedua, penyakit yang sifatnya psikis. Secara umum pengobatan itu rata-rata dikaitkan hanya dua ini, antara medis dan psikis. Paling banyak itu. Sehingga orang melewati satu tahapan yang oleh Allah diberikan kepada manusia, tapi tidak masuk dalam wilayah klinis, tidak masuk ke wilayah psikis, yang ternyata bagian ini yang paling banyak disalahpahami orang sekarang ini, yaitu ruqyah itu hanya berhubungan dengan dunia mistis atau metafisis ini saja. Nah, ini tiga hal ini Mbak, dalam konsepsi ruqyah, tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan pola pengobatan ala dokter ya, ala barat itu. Mereka hanya bicara di wilayah klinis dan psikis. Meskipun sebagian dokter juga mengakui adanya kasus mistis ini. Ini tiga hal ini satu paket. Maka kalau dia terganggu secara mistis, dia terganggu oleh jin, kadang dari psikisnya juga terganggu. Menjadi pemarah, menjadi pemurung, menjadi penyedih. Ketika psikisnya terganggu, maka fisiknya juga akan terganggu. Atau kadang orang aslinya penyakit fisik, misalnya jantung, paru-paru, tumor. Tapi karena hatinya tidak damai, hatinya tidak tenang, hatinya tidak tawakal dan tidak bersandar, kemudian psikisnya tidak tenang. Karena psikis tidak tenang, jin, setan itu ikut kamuflase, ikut andil mencari celah di situ, masuk ke sana. Saya berkali-kali Mbak menghadapi kasus kata dokter tumor paru-paru. Ketika saya ruqyah disentuh punggung sini, ternyata dia reaksi luar biasa. Kata dokter tumor paru-paru dan sudah divonis dia harus kemoterapi. Nah ini salah satu contoh bahwa kadang penyakit ini, metafisis ini berkamuflase ke bentuk penyakit medis. Atau penyakit medis kadang ditunggangi oleh penyakit mistis. Atau sebenarnya penyakitnya psikis. Dia karena stres, putus dengan pacarnya ternyata memilih teman biasa, kemudian jiwanya tidak nyaman, akhirnya diikuti. Ini tiga hal ini yang dalam konsep kita menjadi pengobatan holistis ala Islam itu seperti ini. Jadi harus dirawat medisnya, harus dirawat psikisnya, dan harus dirawat metafisis. Dan yang menguatkan keterangan itu ada dari kitab Fathul Bari ketika menjelaskan tentang doa Rasulullah, Bismillahi turbatu ardina, diriqati ba'dina, yusfa saqimuna bi'izni rabbina. Imam Qurtubi menyatakan begini, Qala al-Qurtubi, fihi dalalatun ala jawazir ruqa min kullil alam. Hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan meruqyah dari setiap penyakit, setiap rasa sakit. Jadi yang diruqyah semua hal yang berkaitan dengan sakit apapun bisa diruqyah. Soal sembuh atau tidak sembuh, Allah lah yang punya hak prerogatif. Ya, ini kiranya tentang ruqyah sampai sini dulu. Berikutnya waktu kami serahkan untuk Kang Husnul Rohim. Ini saya beri pengenalan sedikit kepada pemirsa dimanapun Anda berada, kepada saudara-saudaraku dari Jam'iyah Ruqyah Swaja, kepada keluarga besar Nahdliyin dari Nahdlatul Ulama. Saya menyampaikan di awal-awal pergerakan Jam'iyah Ruqyah Swaja ini kita mempunyai slogan bahwa JRA ini menjadi salah satu motor penggerak amaliyah Nahdliyah. Ini slogan kita dan ini kita buktikan, kami sudah mentajrib, menguji berkali-kali, semua amalan Nahdliyah itu bisa menjadi media ruqyah, semuanya. Salah satunya adalah bacaan maulid.
Mahalul Qiyam ini ruqyah yang sangat luar biasa efeknya. Terutama bagi orang yang memang sedang dalam kondisi gangguan psikis dan diikuti oleh mistis tadi. Ini efeknya sangat luar biasa. Kalau di salah satu lagu Man dzikruhu Jalal Saklom itu, orang yang ketika disebut bisa menghilangkan penyakit, ini salah satunya adalah Mahalul Qiyam atau maulid. Setiap bacaan maulid itu ruqyah. Maka kami menghadirkan beliau untuk membaca maulid. Kita niatkan untuk meruqyah. Jadi pada hadirin, pada segenap pemirsa, monggo jenengan semua niatkan hati sesuai dengan apa yang diarahkan oleh beliau Ustadz Kiai Husnur Rohim ini. Monggo waktu saya serahkan ke Mbak Ulan dulu karena saya bukan moderator loh, Mbak. Baik, terima kasih Kiai. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai persembahan yang spesial, istimewa di hari ini, yakni kita akan melangsungkan amaliyah ruqyah, terutama ruqyah Nahdiyah begitu ya, karena ini adalah amalan Nahdlatul Ulama. Begitu. Salah satunya adalah pembacaan Mahalul Qiyam dan juga pembacaan sholawat di Maulid. Nah, ini akan langsung dipimpin oleh Kiai Husnur Rohim. Waktu dan tempat juga saya persilahkan langsung, monggo. Kiai. Meminta apa hajat-hajat kepada Allah dengan membaca maulid, bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kita di saat membaca solawat itu, kita hudur di dalam hati, tawadhu, menundukkan kepala, dan hati kita hadir, meminta kepada Allah dengan wasilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada seluruh pemirsa sekalian, silakan nanti ketika pembacaan sholawat, silakan pemirsa minta kepada Allah apa hajat-hajatnya, karena ini sudah legal secara syarak. Jadi kita meminta kepada Allah dengan perantara Nabi. Jadi mintanya tetap kepada Allah dengan perantara Nabi, dan perantara ibadah membaca salawat ini sudah diperbolehkan oleh syariat. Jadi hilangkan keraguan, munculkan keyakinan hati, khudur, tawadhu, membaca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, Ya Allah ya Rabb, Ya Allah ya Rabb, la ilaha illa anta ya Rabb. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Rabb, berikan petunjuk kepada kami ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb, berikan ketentraman dalam hati kami ya Rabb. Salawatullah aika asyarakal kaunu batihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddada ya Nabi. Ya Allah ya Rabb, berikan jalan kepada kami ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, berikan ketentraman kepada kami, berikan keteguhan kepada kami ya Rabb. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawatullah aika wa lana
البشرى بسعد مرحبا مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا خير دائم مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام يا Allah berikan kekuatan kepada kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, berikan jalan kepada kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb wahdina نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد sallallahu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabb, berikan kesembuhan kepada kami ya Rabb, berikan kekuatan, berikan kesembuhan, berikan ketenangan kepada kami ya Rabb, kuatkan iman kami, kuatkan iman kami untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi demikianlah kita meminta kepada Allah, boleh berwasilah dengan ibadah kita, boleh berwasilah dengan kepada Nabi yang merupakan wasilatul uzma, meminta kepada Allah, mudah-mudahan hajat-hajat kita diterima oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Kiai. Mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa TVNU Kiai fadilah-fadilah begitu ya, kira-kira membaca sholawat maulid tadi yang telah kita sama-sama bersama baca Kiai. Ya, banyak sekali sebenarnya fadilah yang telah ditulis oleh para ulama. Yang jelas di dalam Al-Quran di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah alladzina amanu, beriman. Beriman, percaya, yakin kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, bacalah salawat kepada kalian. Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah membaca salawat kepada Nabi dengan memberi rahmat kepada Nabi, dan malaikat juga membaca salawat kepada Nabi, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk membaca salawat kepada Nabi. Alangkah malunya kalau kita tidak berbalas budi kepada Nabi dengan cara beribadah dan membaca salat, memintakan rahmat kepada Nabi. Banyak sekali sebenarnya fadilah-fadilahnya, mungkin itu saja mungkin bisa jadi catatan kepada kita, bahasanya kita membaca salawat itu satu, ikut perintah Allah dengan firman Allah yang berbunyi sallu, bacalah salawat. Jadi nomor satu niat ikut perintah Allah, dan nomor dua mengharap syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan besok di akhirat. Demikian.
Baik, terima kasih Kiai. Mungkin pertanyaan saya terakhir untuk sholawat ini tadi Mahalul Qiyam tadi mungkin bisa diamalkan oleh para pemirsa di setiap hari apa begitu Kiai lebih utamanya, atau mungkin setelah sholat berapa kali, dan bagaimana Kiai mungkin bisa untuk amalan para pemirsa? Ya, untuk sholawat masalah yang terkait dengan hari itu dianjurkan memperbanyak baca sholawat di hari Jumat. Jadi di hari Jumat kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, dan dengan niat apapun itu akan diijabahi oleh Allah. Jadi terutama di hari Jumat itu memang dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kiai Husnul Rohim dan juga Kiai Abdul Wahab hari ini telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama seluruh pemirsa TVNU, terutama di hari Jumat yang insya Allah berbarokah ini, begitu ya Kiai? Insya Allah kita akan berjumpa lagi di perjumpaan di episode-episode selanjutnya, dan juga pemirsa TVNU ikuti terus semua program-program di kanal kesayangan kita, Televisi Nahdlatul Ulama, terutama dalam program pengobatan ala NU di setiap Jumat pagi. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Kiai, dan juga kepada seluruh pemirsa TVNU. Saya mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.